Ini baru top Marco top. Tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir langsung kejutkan semua dengan langkah super jenius yang tak diduga demi timnas Indonesia. Setelah baru saja amankan 3 poin perdana versus Myanmar di laga perdana malam kemarin. Strategi besarnya ini diyakini bisa dorong skuad Garuda melesat hingga final ASEAN Cup 2024 dan bikin lawan-lawan keder. Fans Garuda bisa sangat bahagia mendengarnya. Apa sebenarnya langkah brilian yang dilakukan Erick Thohir tadi malam? Simak berita selengkapnya berikut ini. Yes, alhamdulillah kabar gembira yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Resmi dikonfirmasi media ternama Asia tepat tadi malam. Usai kemenangan epik timnas Indonesia versus Myanmar di laga perdana ASEAN Cup 2024, ranking FIFA timnas Garuda dipastikan melonjak tinggi sampai angka fantastis ini. Bahkan langsung tinggalkan timnas Malaysia dan kini semakin dekat dengan target masuk rank 100 FIFA. Semua fans Garuda pasti bisa sangat bahagia mendengarnya. Kira-kira apa kejutan luar biasa yang bisa terjadi selanjutnya? Jangan sampai ketinggalan ulasan lengkapnya di sini. Adem banget melihatnya. Respon berkelas pemain abroad timnas Indonesia di Eropa. Mulai Kevin Dix yang sangat bangga, Martin Paes yang puji lemparan Pratama Arhan, Ivar Jenner yang support penuh, Nathan Chu Aon tak ketinggalan, hingga tak pernah terlewat Sandy Walsh yang selalu menyala. Setelah melihat timnas muda Indonesia berhasil menang versus Myanmar di ASEAN Cup tadi malam, fans Garuda dipastikan sangat bahagia mendengarnya. Ketum PSSI Erick Thohir dan Coach Shin Tae-yong sepakat putuskan panggil 2 pemain baru yakni Liano Reijnders dan Mauro Zylstra untuk tambah kekuatan lini tengah dan striker yang malam kemarin terlihat kesulitan dan belum bisa tampil impresif. Demi segera bentuk chemistry, Liano dan Mauro langsung berangkat ke Jakarta hari ini untuk segera gabung dengan skuad. Timnas Indonesia dipastikan semakin tangguh dan langsung gacor jelang laga lawan Laos, jadi harapanku. Di sisi lain, beginilah fakta mengejutkan soal penampilan lini tengah dan lini serang timnas Indonesia di laga perdana tadi malam. Simak analisis mendalamnya hanya di sini. Top berkelas dan super brilian. Strategi Shin Tae-yong bikin lawan terkecoh, banyak yang gak sadar. Dengan berani mainkan mayoritas pemain muda, bahkan memberikan debut langsung untuk 8 pemain di laga perdana lawan Myanmar, tetap berhasil amankan kemenangan penting yang jadi bukti kejeniusan Coach STY. Tidak hanya bawa 3 poin krusial, tapi juga sukses bangun fondasi kuat tim masa depan untuk target masuk final dan juara ASEAN Cup 2024. Apa sebenarnya langkah lain Coach STY yang siap bikin lawan ketar-ketir di laga berikutnya? Simak ini dia ulasan menariknya. Langsung hebohkan ASEAN Cup. Setelah berhasil cetak gol tunggal dan bawa kemenangan di laga perdana bagi Indonesia, mendadak Asnawi Mangkualam tanpa ragu berikan pernyataan menohok kayak gini di depan publik. Bahkan tanpa ragu sampai senggol lawan di ASEAN Cup 2024. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Apa maksud sebenarnya di balik ucapan Asnawi? Apakah ini bukti Indonesia siap patahkan dominasi negara tetangga di ASEAN Cup 2024? Tonton video hingga selesai dan simak fakta selengkapnya di sini. Super duper kocak yang bikin geleng-geleng kepala. Asli gak habis pikir. Meski sudah bawa tim terbaik dan hampir full naturalisasi hingga hanya bisa tahan imbang timnas Kamboja di laga perdana ASEAN Cup 2024. Pelatih timnas Malaysia dan pemain naturalisasi ini malah dengan sangat percaya diri dan bangganya buat pernyataan mengejutkan kayak gini di hadapan media.
Apa yang mereka katakan sungguh bikin fans timnas lain ngakak terbahak-bahak sampai susah percaya ini benar-benar terjadi. Ada apa sebenarnya dengan timnas Malaysia di ASEAN Cup tahun ini? Temukan fakta kocak mereka hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Ini baru top Marco Top. Tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir langsung kejutkan semua dengan langkah super jenius yang tak diduga demi timnas Indonesia. Setelah baru saja amankan 3 poin perdana versus Myanmar di laga perdana malam kemarin. Strategi besarnya ini diyakini bisa dorong skuad Garuda melesat hingga final ASEAN Cup 2024 dan bikin lawan-lawan keder. Fans Garuda bisa sangat bahagia mendengarnya. Apa sebenarnya langkah brilian yang dilakukan Erick Thohir tadi malam? Simak berita selengkapnya berikut ini. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir memberikan apresiasi besar atas kemenangan timnas Indonesia di laga perdana ASEAN Cup 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Tuwuna Yangon, Myanmar, pada Senin kemarin malam, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar. Alhamdulillah kita bisa memetik kemenangan 3 poin di laga pembuka. Setiap laga pembuka pastinya berat, apalagi mayoritas pemain kita adalah pemain muda di bawah usia 22 tahun, ujar Erick Thohir dalam keterangan resmi yang dirilis PSSI. Erick juga mengungkapkan rasa syukurnya atas awal yang baik ini, di mana timnas Indonesia didominasi oleh pemain muda yang semakin berpengalaman di level internasional. Timnas di ASEAN Cup ini didominasi oleh pemain-pemain yang banyak bermain di liga. Artinya, jam terbang mereka bertambah dengan membela timnas, tambah Erick. Ketum PSSI itu berharap agar timnas Indonesia terus memperbaiki performanya dan tampil lebih baik di laga-laga selanjutnya. Semoga para pemain yang paling muda di antara peserta lainnya bisa terus meningkat performanya, harap Erick Thohir. Timnas Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan Myanmar, terutama di babak pertama. Bahkan Myanmar beberapa kali memberikan ancaman yang dapat dihalau berkat penampilan gemilang Cahya Supriyadi di bawah mistar gawang. Namun perubahan yang dilakukan Shin Tae-yong di babak kedua dengan memasukkan Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, dan Victor Detan terbukti efektif. Mereka mampu memberikan variasi dalam permainan dan akhirnya pada menit ke-76, Asnawi Mangkualam mencetak gol kemenangan setelah tendangannya memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Meskipun sempat ditepis kiper Myanmar, bola kemudian membentur mistar dan memantul masuk ke gawang setelah mengenai tubuh kiper. Setelah kemenangan ini, timnas Indonesia selanjutnya akan menjadi tuan rumah pada laga kedua grup B melawan Laos yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember mendatang. Yes, alhamdulillah kabar gembira yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Resmi dikonfirmasi media ternama Asia tepat tadi malam. Usai kemenangan epik timnas Indonesia versus Myanmar di laga perdana ASEAN Cup 2024, ranking FIFA timnas Garuda dipastikan melonjak tinggi sampai angka fantastis ini. Bahkan langsung tinggalkan timnas Malaysia dan kini semakin dekat dengan target masuk rank 100 FIFA. Semua fans Garuda pasti bisa sangat bahagia mendengarnya. Kira-kira apa kejutan luar biasa yang bisa terjadi selanjutnya? Jangan sampai ketinggalan ulasan lengkapnya di sini. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan penting dalam laga perdana ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar di Stadion Tuwuna Yangon pada Senin malam kemarin waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia menang tipis 1-0 berkat gol Asnawi Mangkualam pada menit ke-76. Gol tersebut tercipta setelah lemparan ke dalam dari Pratama Arhan yang mengarah ke kotak penalti.
Kemudian bola mengenai badan Kadek Arel dan mengarah ke Asnawi yang tidak terkawal, yang langsung melepaskan tembakan ke gawang Myanmar. Kemenangan ini tak hanya membawa timnas Indonesia meraih 3 poin yang sangat berharga di grup B, tetapi juga memberikan dampak positif pada peringkat FIFA mereka. Timnas Indonesia dipastikan naik 1 peringkat dari posisi 125 dunia menjadi 124. Dengan tambahan 1,8 poin hasil kemenangan atas Myanmar, poin total Indonesia bertambah dari 1.135 menjadi 1.136. Ini adalah langkah positif bagi timnas Indonesia yang semakin menunjukkan potensi di kancah internasional. Namun, kemenangan ini tak membuat timnas Indonesia bisa bersantai. Selanjutnya mereka akan melanjutkan perjuangan di matchday kedua grup B AMEJ 2024 dengan menghadapi Laos pada Kamis 12 Desember 2024 di Stadion Manahan Solo. Laos, meski kalah dari Vietnam pun menunjukkan permainan solid yang harus diwaspadai. Setelah itu, laga berat melawan Vietnam menanti timnas Indonesia pada Minggu 15 Desember 2024 di Stadion Viet Tri. Timnas Indonesia harus tampil maksimal untuk melanjutkan tren positif ini dan menjaga peluang lolos ke semifinal. Ketum PSSI Erick Thohir dan Coach Shin Tae-yong sepakat putuskan panggil 2 pemain baru yakni Liano Reijnders dan Mauro Zylstra untuk tambah kekuatan lini tengah dan striker yang malam kemarin terlihat kesulitan dan belum bisa tampil impresif. Demi segera bentuk chemistry, Liano dan Mauro langsung berangkat ke Jakarta hari ini untuk segera gabung dengan skuad. Timnas Indonesia dipastikan semakin tangguh dan langsung gacor jelang laga lawan Laos, jadi harapanku. Di sisi lain, beginilah fakta mengejutkan soal penampilan lini tengah dan lini serang timnas Indonesia di laga perdana tadi malam. Simak analisis mendalamnya hanya di sini. Setelah kemenangan tipis 1-0 timnas Indonesia atas Myanmar dalam pertandingan pembuka grup B ASEAN Cup 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama pelatih Shin Tae-yong diharapkan sepakat untuk memperkuat tim dengan memanggil 2 pemain anyar, Liano Reijnders dan Mauro Zylstra, untuk bergabung di Jakarta. Keputusan harapan ini diambil setelah penampilan lini tengah dan depan timnas Indonesia pada pertandingan tersebut yang dinilai kurang kompak dan masih keteteran dalam beberapa sektor. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Tuwuna, Yangon malam kemarin, meskipun tim Garuda mampu meraih 3 poin, kemenangan mereka tercipta hanya lewat gol bunuh diri dari kiper Myanmar Zin Nyi Aung setelah tendangan Asnawi Mangkualam pada menit ke-76. Permainan timnas Indonesia sempat terseok-seok di lini tengah dan depan dengan beberapa pemain yang tidak bisa tampil maksimal. Di sektor lini tengah, Zanadin Faris dan Arkan Fikri sempat menunjukkan permainan yang solid, namun keduanya masih kesulitan dalam mengambil keputusan yang cepat yang mengakibatkan beberapa peluang hilang begitu saja. Alfrianto Niko dan Pratama Arhan juga sempat terlihat kurang tajam dalam melakukan serangan, meskipun Arhan memberikan kontribusi penting dalam terciptanya gol. Di lini depan, penyerang muda seperti Hoki Caraka dan Arkan Kaka gagal menunjukkan ketajaman. Keduanya kesulitan dalam menciptakan peluang yang berbahaya bagi gawang Myanmar, sehingga Shin Tae-yong harus melakukan beberapa pergantian pemain. Melihat hal ini, Erick Thohir dan Shin Tae-yong diharap sepakat untuk memanggil Liano Reijnders dan Mauro Zylstra, yang sebelumnya telah menunjukkan performa impresif di level klub, untuk memperkuat sektor tengah dan depan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas penguasaan bola, kreativitas, dan ketajaman di lini depan. Mauro Zylstra, yang berpengalaman di kompetisi Eropa,
Diharapkan bisa menambah daya gedor di lini serang timnas Indonesia. Sementara Liano Reijnders yang memiliki visi permainan yang matang di lini tengah, diharapkan dapat membantu meningkatkan distribusi bola dan transisi permainan timnas Indonesia. Kehadiran kedua pemain ini di Jakarta diharapkan bisa memberi dampak positif bagi timnas Indonesia yang akan melakoni laga-laga berat berikutnya di ASEAN Cup 2024. Top berkelas dan super brilian. Strategi Shin Tae-yong bikin lawan terkecoh, banyak yang gak sadar. Dengan berani mainkan mayoritas pemain muda, bahkan memberikan debut langsung untuk 8 pemain di laga perdana lawan Myanmar, tetap berhasil amankan kemenangan penting yang jadi bukti kejeniusan Coach STY. Tidak hanya bawa 3 poin krusial, tapi juga sukses bangun fondasi kuat tim masa depan untuk target masuk final dan juara ASEAN Cup 2024. Apa sebenarnya langkah lain Coach STY yang siap bikin lawan ketar-ketir di laga berikutnya? Simak ini dia ulasan menariknya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali menunjukkan kebijaksanaannya dengan mengambil keputusan jenius yang tak banyak disadari orang. Pada laga perdana Piala AFF tahun 2024 melawan Myanmar, Shin Tae-yong memberikan debut kepada 8 pemain, yang sebagian besar merupakan pemain muda U22. Keputusan ini terbukti menguntungkan dengan timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol bunuh diri kiper Myanmar Jin Nyinyi Aung pada menit ke-76. Keputusan untuk menurunkan mayoritas pemain muda di laga penting ini memberikan dampak positif dengan tim tetap bermain solid meski dalam komposisi yang lebih muda. Gol kemenangan tercipta setelah tembakan Asnawi Mangkualam membentur tiang dan mengenai tubuh kiper Myanmar yang kemudian memantul masuk ke gawang. 8 pemain yang mendapat kesempatan debut kali ini adalah Cahya Supriyadi, Kadek Arel, Donitri Pamungkas, Zanadin Faris, Alfrianto Niko, Arkan Kaka, Victor Dethan, dan Robi Darwis. Cahya, Kadek Arel, dan Donitri Pamungkas tampil penuh sepanjang pertandingan, sementara Niko, Zanadin, dan Arkan Kaka diganti di babak pertama. Victor Dethan dan Robi Darwis masuk di babak kedua, memberikan kekuatan tambahan di lini tim. Keputusan Shin Tae-yong untuk memberikan kesempatan pada para pemain muda ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan terhadap generasi berikutnya, tetapi juga memberi pengalaman berharga bagi mereka di turnamen besar. Ini adalah langkah cerdas untuk memperkenalkan potensi baru dan memastikan masa depan timnas Indonesia lebih cerah. Dengan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun, Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda seperti Mikael Alfredo Tata, Rivaldo Pakpahan, Raihan Hanan, Dava Fasya, Sultan Zaki, Ahmad Maulana Syarif, Kakang Rudianto, dan Erlangga Setio untuk menunggu giliran mereka. Sebuah strategi yang menegaskan keyakinan Shin Tae-yong dalam membangun kekuatan jangka panjang timnas Indonesia. Keputusan ini membuktikan bahwa meski menghadapi tantangan besar, pelatih asal Korea Selatan ini tidak takut untuk mengeksplorasi bakat-bakat muda yang siap memberikan kejutan dan berjuang untuk timnas Indonesia. Langsung hebohkan ASEAN Cup. Setelah berhasil cetak gol tunggal dan bawa kemenangan di laga perdana bagi Indonesia, mendadak Asnawi Mangkualam tanpa ragu berikan pernyataan menohok kayak gini di depan publik. Bahkan tanpa ragu sampai senggol lawan di ASEAN Cup 2024. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Apa maksud sebenarnya di balik ucapan Asnawi? Apakah ini bukti Indonesia siap patahkan dominasi negara tetangga di ASEAN Cup 2024? Tonton video hingga selesai dan simak fakta selengkapnya di sini.
Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan krusial dalam laga perdana ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar di Stadion Thun Na, Yangon malam kemarin waktu Indonesia Barat. Meskipun pertandingan berlangsung sulit, Asnawi Mangkualam menjadi pahlawan dengan mencetak gol penentu kemenangan yang sekaligus memberikan 3 poin berharga bagi skuad Garuda. Usai mencetak gol kemenangan, Asnawi tidak hanya merayakan kemenangan, tetapi juga memberikan pernyataan yang mengejutkan dan penuh kepercayaan diri. Menurutnya, gol tersebut sudah dipersiapkan sejak latihan dan menjadi bukti kerja keras tim yang luar biasa. Kami melatih skema ini, ujar Asnawi setelah pertandingan. Kami terus mengasah skema untuk gol ini dan akhirnya bisa meraih 3 poin. Pernyataan Asnawi ini tentu menjadi sorotan karena menunjukkan betapa seriusnya Timnas Indonesia dalam mempersiapkan setiap aspek permainan mereka. Meski Myanmar memberikan perlawanan sengit terutama di babak pertama, Asnawi dan rekan-rekannya berhasil menuntaskan pertandingan dengan kemenangan yang sangat dibutuhkan. Gol Asnawi terjadi setelah sebuah lemparan ke dalam jarak jauh yang dikirim oleh Kadek Arel yang kemudian disambut oleh Asnawi yang berada di posisi bebas di dalam kotak penalti. Tendangannya sempat membentur tiang gawang, namun bola memantul kembali dan masuk ke gawang setelah mengenai kiper Myanmar, Zin Nyinyi Aung. Asnawi tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim dan staf pelatih atas kerja keras mereka yang akhirnya membuahkan hasil. Terima kasih kepada kerja keras para pemain dan staf pelatih malam ini, ujar Asnawi. Saya senang dengan kemenangan ini karena kami bisa mendapatkan 3 poin di laga tandang yang selalu sulit, apalagi di laga perdana. Pernyataan Asnawi ini mencerminkan rasa syukur dan kebanggaan atas pencapaian tim yang tidak mudah diraih, namun berhasil diselesaikan dengan baik berkat kerjasama yang solid. Laga ini selalu sulit, tetapi kami berhasil meraih hasil yang diinginkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras, tambah Asnawi dengan penuh semangat. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia sementara menduduki posisi kedua Grup B meski selisih gol dari Vietnam yang juga meraih kemenangan atas Laos 4-1. Namun 3 poin ini sangat berarti bagi tim asuhan Shin Tae-yong yang kini berada di jalur yang tepat untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Timnas Indonesia kini siap melangkah ke laga berikutnya dengan penuh kepercayaan diri dan tentunya membuat turnamen ASEAN Cup 2024 semakin menarik untuk disaksikan. Super duper kocak yang bikin geleng-geleng kepala. Asli gak habis pikir. Meski sudah bawa tim terbaik dan hampir full naturalisasi hingga hanya bisa tahan imbang Timnas Kamboja di laga perdana ASEAN Cup 2024. Pelatih Timnas Malaysia dan pemain naturalisasi ini malah dengan sangat percaya diri dan bangganya buat pernyataan mengejutkan kayak gini di hadapan media. Apa yang mereka katakan sungguh bikin fans timnas lain ngakak terbahak-bahak sampai susah percaya ini benar-benar terjadi. Ada apa sebenarnya dengan timnas Malaysia di ASEAN Cup tahun ini? Temukan fakta kocak mereka hanya di sini. Timnas Malaysia terkejut dan kecewa setelah melakoni laga perdana ASEAN Cup 2024 melawan Kamboja di Stadion Olimpiade Phnom Penh minggu lalu. Meski sempat unggul lewat gol Stuart Wilkin di babak pertama, Malaysia akhirnya dipaksa puas dengan hasil imbang 2-2 setelah Kamboja berhasil membalikan keadaan di babak kedua. Pelatih Timnas Malaysia Paul Marty Vicente mengakui bahwa laga pembuka memang selalu sulit, terlebih saat bermain di kandang lawan. Namun pernyataan yang disampaikan Vicente setelah pertandingan justru membuat banyak orang terkejut. Saya tahu pertandingan pertama akan sulit karena bermain di kandang lawan dengan atmosfer yang sangat panas dari pendukung tuan rumah, ujar Paul Marty. Namun, saya tidak menyangka Kamboja bisa mencetak 2 gol ke gawang kami.
Meski mengakui kesulitan yang dihadapi timnya, Vicente terlihat cukup puas dengan hasil imbang tersebut, mengatakan bahwa poin pertama dan gol pertama yang dicetak timnya patut dihargai. Masih ada 3 pertandingan lagi di babak penyisihan grup dan kami masih punya waktu untuk memperbaiki diri, tambahnya. Namun pernyataan ini justru menimbulkan kebingungan, terutama mengingat Malaysia tidak dapat meraih kemenangan atas tim yang dianggap lebih lemah. Di sisi lain, pemain naturalisasi Fergus Tierney yang mencetak gol penyelamat juga memberikan pernyataan yang tak kalah mengejutkan. Bagi Tierney, hasil imbang itu lebih terasa seperti kekalahan. Bagi saya, menang 1 poin sama dengan kalah dalam pertandingan, kata Fergus. Kami seharusnya dapat melakukannya dengan lebih baik, namun secara keseluruhan, kami tidak melakukannya dengan terlalu buruk. Ia juga mengakui bahwa Kamboja tampil cukup baik, meskipun seharusnya Malaysia bisa melakukan lebih banyak untuk meraih kemenangan. Pernyataan dari pelatih dan pemain timnas Malaysia ini tentu saja memicu reaksi keras dari para fans yang merasa tim mereka gagal memberikan yang terbaik. Hasil imbang melawan Kamboja, tim yang dianggap lebih lemah, memalukan, dan membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai kesiapan Malaysia untuk turnamen ini. Kini, dengan pertandingan selanjutnya melawan Timor Leste di Stadion Nasional Bukit Jalil pada Rabu besok, publik Malaysia menanti apakah Harimau Malaya bisa bangkit dan meraih poin penuh atau justru kembali mengecewakan fans. Kami harus memenangkan pertandingan berikutnya melawan Timor Leste, tambah Tierney, namun tantangan besar kini ada di depan mata Malaysia. Fans timnas Malaysia tentu berharap tim mereka bisa segera bangkit dan menunjukkan performa yang jauh lebih baik.